Udah mulai ya? Halo guys, balik lagi di YouTube channel gua, Eric TJ. Financial minimalism. Jadi konsep ini berawal dari minimalism. Jadi ini adalah sebutan untuk transformasi dari seseorang yang punya banyak barang sampai punya sedikit barang atau barang yang diperlukan. Jadi barang-barang yang nggak diperlukan dia simpen atau nggak dia buang gitu. Nah, orangnya itu dinamain minimalis. Nah, minimalism ini bisa diterapin di banyak hal, seperti arsitektur, teknologi, furniture, terus pakaian, sama keuangan. Nah, konsep ini sempat populer juga sejak si Marie Kondo nulis buku The Life-Changing Magic of Tidying Up. Dan dia juga sempat masuk Netflix untuk seri-serisnya, di mana dia sebagai cleaning consultant yang ngajarin gimana cara bersih-bersih rumah, dan dia juga bersihin rumah-rumahnya. Nah, metode dia yang dia pakai ini namanya KonMari Method. Nah, jadi setiap orang harus tanya ke benda-benda yang dia punya gitu. Does this spark joy? Jadi kalau enggak, terus kita bilang terima kasih ke benda itu, lalu kita buang kalau misalnya kita udah nggak pakai gitu. Nah, di sini gue ada bed pingpong nih. Nah, terus gue tanya nih, does it spark joy? Nah, ternyata masih ada joy-nya, jadi gue simpan aja. Terus selanjutnya gue punya buku ini, si Atomic Habits ini. Terus gue tanya nih, does it spark joy? Oh, ternyata ya masih lah, gue simpen aja gitu. Terus di sini gue ada bola. Nah, ini bola udah lama gak kepake. Terus does it spark joy? Ternyata udah enggak, jadi gue buang. Jadi intinya adalah simpen barang-barang yang benar-benar dibutuhkan, lalu disusun menurut kategori-kategorinya. Jadi misalnya ada baju, ada buku, terus ada dokumen, dan ada satu kategori sendiri, yaitu hadiah. Jadi misalnya hadiah ulang tahun, hadiah dari orang, hadiah dari pasangan, dan lain-lain. Nah, tapi yang mau gue bahas hari ini adalah hal-hal yang terakhir tadi, tentang keuangan, yang disebut financial minimalism. Apa sih sebetulnya financial minimalism? Jadi konsepnya sama kayak minimalism yang tadi yang baru gue praktekin, tapi bukan diterapkan di rumah, tapi bisa di mana aja yang berhubungan dengan uang. Financial minimalism ini mencangkup langkah-langkah memonitor pengeluaran untuk memaksimalkan pendapatan. Nah, kalau di toko-toko gitu, ownernya kan awal-awal pasti kerja juga di tokonya, lalu ngawas-ngawasin juga. Nah, tapi ketika sistemnya udah berjalan, dia tinggal monitor aja, tinggal lihat sistemnya atau kondisi lapangannya bisa dicek pakai CCTV gitu kan. Begitu pula dengan kita. Jadi kita tuh bisa mantau semua pengeluaran kita gitu. Nah, gue jadi teringat waktu gue kecil, kira-kira sekitar 15 tahun yang lalu gitu, pas gue SD. Nah, gue pernah tuh tulis di kertas, bikin tabel pengeluaran, terus gue kurangin uang jajan yang gue terima sama pengeluaran gue. Nah, sekarang tuh nggak perlu kayak gitu, nggak perlu ditulis satu-satu, nggak perlu gambar tabel satu-satu gitu. Tapi kita bisa pakai banyak software yang available, contohnya Microsoft Excel, lalu banyak banget budgeting apps di smartphone sekarang. Jadi kalian tinggal isi, lalu kategorinya udah ada, jadi kalian bisa track semua expense kalian. Nah, tujuan dari financial minimalism ini supaya kita punya kontrol sama uang, waktu, dan juga kehidupan kita. Jangan sampai hidup kita dikontrol sama uang. Wah, Stephen Curry pakai Under Armour. Gue harus punya nih. Aduh, Supreme North Face. Masa gue gak punya nih buat nanti musim dingin?
Leo Messi pakai Nike. Ya oke lah, gue fans banget nih sama dia. Jadi gue beli sepatu sama baju yang dia pakai. Aduh, tapi pas Argentina juga pakai Adidas. Udah beli semua. Nah, itu contoh simple dari keinginan. Kalian nggak perlu itu semua supaya bisa bertahan hidup. Makanya ada istilah needs sama wants. Kalau needs itu kebutuhan sehari-hari. Kayak contohnya makan, minuman, tempat tinggal, sama pakaian gitu. Nah, tapi makanannya itu nggak perlu kayak harus fine dining, dan kopinya juga nggak perlu kopi ratusan ribu gitu. Gue tuh gak bisa kerja kalau nggak ngopi dulu pagi-pagi. Gue tuh orangnya kalau lagi stres pasti makannya banyak banget. Duh, kalau temen gue beli tas apa, pokoknya gue mesti ikutin. Gue gak boleh kalah. Jadi kalau kita ulang-ulang itu terus di pikiran kita, yang tadinya keinginan itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Karena kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang itu akan membentuk identitas kita. Jadi habit becomes your identity. Lama-kelamaan akan ada internal pressure untuk maintain image kita dan selalu melakukan apa yang kita percayai kalau itu kita banget gitu. Jadi kalau kalian sedang kesulitan keuangan, gaji dipotong, kehilangan pekerjaan, tenang dulu. Kalian gak sendiri. Nah, tapi kenapa di antara orang-orang yang hilang pekerjaannya tadi, kan gak 1-2 orang, kan banyak kan, yang gajinya relatif sama, punya kondisi keuangan yang berbeda? Jawabannya adalah saving atau tabungan. Jadi ketika video ini dibuat, sedang terjadi pandemi yang luar biasa yang kita semua rasakan, menyebabkan banyak industri mati dan banyak orang kehilangan pekerjaan. Disinilah tabungan berperan penting atau dana darurat. Nah, banyak orang yang gagal untuk menahan dirinya untuk menabung. Nah, di US sendiri, hampir 9 dari 10 orang kesulitan keuangan di masa pandemi. Nah, ini diambil dari artikel CNBC. Nah, di list yang paling atas, yang paling dikhawatirkan adalah mempunyai tabungan darurat yang cukup. Misal disuruh nabung nih, otak kita tuh pasti langsung mikir sacrifice atau hal-hal yang gak enak, hal-hal apa yang kita harus berkorban. Nah, kita bisa asosiasiin ini sebetulnya dengan hal lain, kayak dengan kebebasan daripada pengorbanan. Ini dikarenakan satu fakta. Hidup di bawah standar yang sekarang artinya meningkatkan standar hidup di masa depan. Jadi berkorban dulu sekarang, nanti hasilnya kita bisa nikmati ke depan. Nah, ada 3 step untuk mencapai financial minimalism ini. Nah, yang pertama adalah 2 minutes rule. Meskipun kita udah tahu seharusnya kita mulai dari yang kecil, tapi kita pengen langsung lompat ke hal-hal yang besar. Karena 2 menit ini diasosiasikan dengan sebentar gitu, cuma 2 menit gitu. Nah, habis kita belajar sesuatu, langsung kita berasa panas nih. Langsung mau mempraktekkan apa yang kita baru pelajarin dengan ekstrim. Nah, banyak yang bilang itu anget-anget tai ayam. Nah, 2 minutes rule ini artinya mulai dari sesuatu yang kecil. Jadi kalau mulai kebiasaan yang baru, lakuin aja selama 2 menit, habis itu stop. Jadi gampang kan, lakuin 2 menit, habis itu stop. Nah, gue akan pakai konsep 2 menit ini, gue ganti jadi konsep 2000. Nah, konsep 2000 ini jadi step pertama untuk mencapai financial minimalism ini, kalian coba nabung dari 2000. Nah, 2000 ini kan ya kesannya gampang kan, karena jumlahnya nggak signifikan. Apalagi kalau misalnya dibanding sama gaji UMR pun 2000 itu cenderung kecil. Nah, coba kalian bikin rekening tabungan yang baru, lalu kalian mulai transfer ke rekening itu 2000 setiap harinya. Nah, ini ada level-level, jadi ini kalian mulai dari sesuatu yang kecil. Nanti udah beberapa bulan kemudian, nanti kalian bisa nambah beban. Jadi kayak nge-gym gitu, jadi awal-awal mungkin beratnya cuma 2 kilo, tapi lama-lama bisa 20 kilo, bisa 30 kilo, bisa 50 kilo. Dan ini juga, jadi kalian bisa mulai dari 2000 sehari. By the way, ini sehari ya. Jadi kalian nabung 2000 sehari. Nah, habis itu nanti kalian kalau udah lebih kuat lagi, kalian nabung 20.000 sehari. Lalu lebih kuat lagi, kalian nabung 100.000 sehari.
Nah, di level yang sulit ini kalian nabung 500.000 sehari. Di level yang very hard itu kalian nabung 1 juta sehari. Jadi yang kedua adalah make it satisfying. Nah, kalian pasti pernah dengar kan passive income. Jadi income yang berjalan, kalian itu nggak harus ngapa-ngapain. Nah, jadi recurring income ini mirip dengan passive income. Jadi penghasilannya dari pendapatan yang berulang. Nah, kebalikannya, kalau recurring expense atau biaya, pengeluaran itu dari biaya yang berulang. Jadi kalau kita dari sisi konsumen, jadi kita setiap bulan tuh kita bayar sesuatu. Jadi kayak subscription fee gitu. Gue lihat dulu pengeluaran gue apa aja. Gila. Banyak juga. Nah, menahan diri untuk semua itu pastinya nggak enak. Jadi saran gua harus make it satisfying gitu. Jadi hal yang bisa dilakuin tuh kayak gini. Buka sub rekening baru, lalu labelin sub rekening ini buat apa yang kita mau atau goals kita. Misalnya kalian kalau mau jalan-jalan, ya udah kalian tulis misalnya Raja 4 gitu. Atau misalnya kalian kalau mau beli rumah, kalian tulis dengan detail. Misalnya Imaji House BSD unit 5x11. Jadi tiap kali kalian lewatin Starbucks, terus kalian nggak beli, jadi transfer 50.000 ke sub rekening itu tadi. Nah, tiap kali skip langganan Netflix, transfer 40.000 ke sana. Nah, tiap kali skip makan cantik, kalian transfer 200.000 ke sana. Setiap kali skip minum-minum di bar, jadi transfer 200.000 lagi ke sana. Jadi nanti kalian lihat nih, progresnya adalah kalian satu step lebih dekat ke goals kalian gitu. Nah, di step yang ketiga ini ada accountable partner. Dalam artian kita tuh bisa cari teman, pasangan, atau saudara kalian untuk sama-sama menabung. Jadi kayak sparring partner gitu. Nah, kalau ada temannya tuh kita cenderung lebih semangat. Jadi nggak mau kalah kalau partner kita tuh lebih dari kita gitu, lebih hebat dari kita. Jadi kalian bisa cari satu teman buat sama-sama nabung sehari-hari, misalnya contoh 50.000 gitu. Dan share mutasi kalian, mutasi transferannya itu ke teman kalian. Jadi kalian bisa cross check, ini bener nggak sih sama-sama nabung gitu. Jadi sama-sama kasih lihat gitu. Pada akhirnya financial minimalism itu tidak bergantung akan sesuatu, sehingga kalian bisa menabung, bisa investasi, dan di saat yang bersamaan bisa mengurangi keinginan di masa sekarang untuk masa depan yang lebih baik.